wa ya'muruna bis-salati was-sidqi wal-'afafi was-silah. Lalu beliau memerintahkan kami untuk salat, sidq jujur, afaf menjaga kehormatan, wasilah silaturahim. Dulu sebelum Abu Sufyan itu sholat sudah diwajibkan. Abu Sufyan ini Islamnya tahun 8 Hijriah. Kapan itu? Ketika Mekah ditaklukkan baginda Rasulullah SAW dari genggaman orang-orang musyrik tanpa perang. Tahun keberapa? 8 Hijriah. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW masuk Mekah. Apa kata beliau? Siapa yang masuk ke Baitullah atau ke rumah Abu Sufyan atau ke rumah masing-masing, maka dia selamat. Da'ma yaribuka ila ma yaribuk. Tinggalkan yang kamu ragu kepada hal yang kamu tidak ragu. Ar-raib. Raib itu disebutkan di Quran. Dzalikal kitabu la raiba. Itulah kitab yang tidak ada raib. Apa arti raib tadi? Keraguan. Ar-raib itu bahasa lainnya kegelisahan yang membuat kamu gelisah. Nah, itu disebut dengan raib. Kalau raib lain lagi ya. Udah bahasa Indonesia ya. Raib artinya hilang ya? Nah, ini enggak, bukan, beda dengan bahasa Arab. Fa inna sidqa tuma'nina. Karena kejujuran itu, keselarasan zahir dan batin, itu melahirkan tuma'nina, kedamaian. Wa in wal kadhiba riba. Sedangkan orang-orang yang berbohong, berdusta itu pasti riba. Riba, bukan riba atau gimana? Taknya ada, bukan riba. Riba itu enggak pakai ya, riba. Karena ini ribah. Ribah tadi raibah. Yaitu keraguan. Hadis yang ketiga. Dari Abu Sufyan Sakhar bin Harb radhiyallahu ta'ala anhu fi hadithi tawil fi qissati Hirqal. Dalam hadis yang panjang, ini potongan dialog antara pemimpin Mekah dengan pemimpin Rum, yaitu Heraklius. Orang Arab itu nggak biasa baca Heraklius. Apa kata mereka? Herakla. Bukan Heraklius. Heraklius bahasa Romawi. Dimashqa, bukan Damaskus. Itu salah satu nama tenunan sutra termahal di jalur antara Mekah dan Rum. Itulah kota Damaskus. Jadi Damaskus itu, Dimashqa itu nama daripada kain sutra termahal di Suriah ya. Jadi nama kota. Kayak kalau di Jawa itu ada kota yang diambil dari nama pakaian ya, atau nama tempat. Biasanya kayak Banyu, wangi ya, nama tempat. Banyu air ya, wangi harum. Banyu mas, apalagi Banyu asin. Nama-nama tempat. Nah, kalau di sana nama produk ya. Jadi Abu Sufyan tinggal di Mekah, dia setiap kali musim tertentu berjualan, bawa barang dari Yaman. Orang Yaman ini, di situ ada namanya Teluk Aden. Teluk Aden itu dulu banyak orang-orang kita dari Nusantara ini berdagang di sana. Apa yang dijual? Rempah-rempah. Kayu gaharu. Nggak ada di Arab kayu gaharu. Jadi parfum yang antum beli di sana, itu kayunya dari sini. Itu dari kayu gaharu. Ini ada pakarnya di sini nih, itu pakar di belakang. Orang yang Brunei itu. Ya. Saya belajar ilmu gaharu dari beliau, tanya, ada berapa macam kayu gaharu? Berapa tuh nanti? 21, lebih. Tuh. Yang kita beli di sana, yang bungkusnya bagus-bagus, packagingnya oke, itu kayunya dari negeri kita, negeri tropis. Cuma kalau orang ustadz bakar kemenyan, itu syirik, kata orang jahil nih. Ya. Tapi kalau pakai baju koko, terus pakai semprot-semprot, bakarnya bakar gaharu, itu islami. Tidak adil, antum itu terjajah. Biasa dijajah sama Belanda, sekarang dijajah sama tradisi Arab. Kita ini nggak perlu salah paham. Ya. Kemenyan itu kan bahannya sama kayak gaharu juga, benar ya? Bedanya kalau menyan Arab soleh gitu ya. Kalau menyan Indonesia nggak soleh. Dan yang paling aneh, muncul ustadz-ustadz khurafat yang katanya pemberantas bid'ah, tapi kemudian terjebak kepada khurafat yang tidak ada dalilnya. Apa itu? Kalau ada orang bakar menyan, itu bau menyan adalah makanan untuk jin. Masuk angin terjinnya. Ya.
Tidak ada satu dalil yang menyebutkan bahwa jin itu makan kemenyan, tuh nggak ada. Makan bau kemenyan nggak ada. Nggak. Kebetulan ada kelompok-kelompok kebatinan, mereka pakai kemenyan. Orang dulu nggak ada. Parfum-parfum yang antum pakai hari ini sekarang itu yang dibeli di Mekah itu nggak ada dulu. Dulu orang ambil kayu gaharu terus dibakar. Saya masih ingat masa saya kecil, kami kalau zikiran kata guru, ya bakar dulu menyan biar harum, malaikat suka yang harum-harum. Loh kok sekarang kalau sebut menyan kayaknya horor. Ini udah dijajah otaknya. Ya. Harus ganti istilah ya. Bukhur. Bakar bukhur. Ya. Saya dulu kira juga sama. Ketika kami ngaji akidah tahun 2006 kepada seorang syekh Ahlus Sunnah dari Arab sana, beliau senang sekali bau bukhur. Saya pikir, ini kan bau menyan. Kok guru saya khurafat? Awalnya kita mikir khurafat. Ternyata beliaulah yang membersihkan khurafat dari pikiran saya. Ya. 2006 baru beres itu pikiran. Kalau enggak, benci dengan orang bakar menyan. Dan ada beberapa pendakwah kita berdakwah di Papua. Orang Papua bagian-bagian barat, mereka punya tradisi sama. Kalau ziarah, kalau berdoa, kalau zikiran, mereka bakar menyan. Si ustadz langsung diri, buang, ini syirik. Selesai ustadz ngomong begitu, kampung situ punya ketua. Apa kata ketuanya, kata pimpinannya? Ustadz, besok saya belikan tiket. Balik ya sudah. Ya. Nanti semoga nanti ada ini santri-santri request ke Ustadz bakar bukhur, cuma modalnya lumayan ya. Kalau antum belinya di sono, bukhurnya bukhur dari sini, gaharunya cari gaharu dari sini, bakar biar harum, biar bau asap itu nempel, karena kayu gaharu itu ada minyaknya dan itu dia nempel, baunya harum. Ya nggak horor ya. Ya, Sayyidina Abu Sufyan ya. Beliau ini salah satu saudagar yang ada dulu dan menjual rempah-rempah dari kita ya, rempah-rempah dari Nusantara lalu dijual ke Damaskus. Orang-orang di sana dulu tidak pernah punya namanya cengkeh, pala, apalagi kamper. Tahu kamper? Ya, kamper untuk apa? Kamper itu bisa untuk campuran minuman jahe. Itu biar sedap. Bisa juga untuk pengawet. Dan itu tidak pernah ada di sana. Apa itu, Ustaz? Ada jin kah? Allah SWT. Nanti setiap kali mulai kajian ganti baterai dulu ya, nggak ganti-ganti di tengah. Mau khutbah apalagi itu, ya gawat itu. Khutbah Jumat, nanti yang di bawah nggak dengar. Jadi kayak tadi apa? Kamper, cengkeh, pala, sirih, semua itu adanya di negeri kita, nggak ada di sana. Dan ada beberapa sinagog Yahudi dan gereja-gereja Kristiani, mereka punya dapur lama. Ketika dicek gudang dapurnya, di situ ada rempah-rempah dari negeri kita sebelum Masehi. Karena kamper itu kayak cengkeh semua juga itu dia awet. Ya, bakteri tidak bisa merusaknya. Sudah ada di Mesir, itu piramid. Kampernya dari mana? Dari Sumatera. Kapur, yang kita sebut pohon kapur. Itu jadi kita ini dari dulu pengekspor terbesar, pemasok terbesar rempah-rempah di luar negeri. Maka hubungan antara negeri kita dengan mereka itu sudah ada. Inilah ayat yang kita baca tadi. Li'ila fi Quraisy. Ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Orang Arab enggak punya apa-apa. Mereka pintar bicara. Ya udah beli barang di Yaman, ngomong aja dia ngoceh aja di Damaskus nanti. Beli barang yang murah, jualnya mahal. Ini kerjaannya Abu Sufyan dulu sebelum Islam ya. Setelah Islam maka dia diajarkan baginda Rasulullah SAW biar berjualan tidak berlebihan. Dan Nabi Muhammad SAW dulu ikut belanja di musim dingin, ikut berjualan di musim panas. Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW sebelum umur 15 sudah dikader oleh pamannya menjadi ahli bisnis, ahli niaga, ahli dagang. Nah, makanya kemudian ketika Sayyidatuna Khadijah jatuh cinta kepadanya dengan keahliannya wajar. Ya. Jadi orang-orang yang berdagang punya imamnya adalah baginda Rasulullah SAW. Ya. Orang yang berternak pun Nabi pernah berternak. Orang yang jadi pemimpin pun Nabi pernah jadi pemimpin.
orang menikah suami istri, Nabi juga pernah menjadi suami. Ya. Qala Herakli, berkata Heraklius, "Famadza ya'murukum?" Apa yang diajarkan sang Nabi di Mekah? Waktu itu dia belum Islam. Abu Sufyan belum Islam. Qala Abu Sufyan, "Qultu yaqulu Abdullah." Ini laporan Abu Sufyan kepada Heraklius. Apa yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW? Ya, diajarkan beliau dua aja. Wa'budullah wahdahu la tusyriku bi syai'a. Sembah Allah, jangan syirik. Watruku ma yaqulu aba'ukum. Tinggalkan yang dilakukan nenek moyang kalian. Ini hadis. Nenek moyang siapa? Nenek moyang kita atau nenek moyang orang di Mekah? Di Mekah itu nenek moyang sebelum baginda Rasulullah SAW, mereka nyembah apa? Berhala. Tapi hadis ini dipakai oleh kawan saya untuk mengatakan, ini kan ada bapak ibu ini kalau udah belajar hadis, wajar. Kenapa kamu begini? Jawabannya sederhana. Dulu guru saya mengajarkan begini. Dulu bapak saya begini. Jawaban begitu benar. Itu namanya sanad. Oh, nggak boleh taklid. Nggak boleh taklid itu bagi ulama. Bagi orang awam boleh taklid. Antum aja nggak ahli kedokteran, datang ke dokter ikut-ikut aja itu taklid namanya. Masa ke dokter boleh taklid, ke ustadz nggak boleh taklid? Ya, nggak adil namanya. Saya cemburu. Ya, ke dokter boleh taklid, ke ulama nggak boleh taklid, itu aneh. Taklid itu mengikut tanpa tahu dalil, itu khusus orang awam boleh. Yang perlu tahu dalil itu ulama. Antum tahu dalil itu berbeda dengan mengerti dalil. Kalau cuma tahu hadis riwayat siapa, nomor siapa, itu belum mengerti. Itu namanya indeks. Yang disebut tidak taklid ittiba, tahu dalil, mengerti proses dalil itu dipakai, itu baru namanya ittiba. Kalau cuma hadis Bukhari nomor sekian, bab sekian, itu mah tahu indeks. Gampang, tinggal buka Google. Mungkin Google duluan jadi Islam daripada kita kan? Bukan itu yang disebut tidak taklid. Watruku ma yaqulu aba'ukum. Tinggalkan yang dikatakan nenek moyang kalian. Nenek moyang kalian yang musyrik. Kalau bapak ibu ini kunut, nggak tahu dalilnya, ya wajar kan nggak belajar hadis. Wajar nggak belajar hadis. Giliran dikasih hadis mengenai bid'ah kunut, kan bingung. Ya. Disebutkan di Sahih Bukhari bahwa ada seorang sahabat ngomong kepada anaknya, ya bunayya, muhdath gitu. Ananda, itu kunut itu bid'ah. Itu kan satu hadis. Masa ada hadis lain? Ustaz, ini hadis Sahih Bukhari. Sebelum Bukhari sudah ada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu guru daripada gurunya Bukhari. Meriwayatkan hadis dan beliau mengatakan itu lebih sahih. Oh, berarti perkataan sahih tidak sahih bukan dari Nabi, tapi pendapat para imam. Saya mau tanya kepada antum, kenapa Sahih Bukhari itu sahih? Tahu nggak? Ada yang tahu? Oh, judulnya Sahih Bukhari gitu ya. Itu namanya taklid. Taklid kepada Imam Al-Bukhari. Jadi orang-orang cuma pindah taklid dari Syafi'i kepada Bukhari. Ya itu sama-sama nggak berilmunya. Sama-sama nggak berilmunya bangga. Anehnya orang di zaman ini. Watruku ma yaqulu aba'ukum. Tinggalkan yang diajarkan nenek moyang kalian yang musyrik. Kalau nggak musyrik nggak ada masalah. Ya. Maka kalau ada yang beramal melakukan sesuatu yang ikutin pendahulu kita yang Islam, nggak ada masalah. Ya. Jadi pendahulu itu tidak mesti salah. Nah, ini masih bab pertama. Apa kata beliau itu? Wa ya'muruna bis-salati was-sidqi wal-'afafi was-silah. Lalu beliau memerintahkan kami untuk salat, sidq jujur, afaf menjaga kehormatan, wasilah silaturahim. Dulu sebelum Abu Sufyan itu sholat sudah diwajibkan. Abu Sufyan ini Islamnya tahun ke-8 Hijriah. Kapan itu? Ketika Mekah ditaklukkan baginda Rasulullah SAW dari genggaman orang-orang musyrik tanpa perang. Tahun keberapa? 8 Hijriah. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW masuk Mekah. Apa kata beliau? Siapa yang masuk ke Baitullah atau ke rumah Abu Sufyan atau ke rumah masing-masing, maka dia selamat. Tapi kalau coba hadang jalan, siap-siap. Itu pedang di sini. Tapi tidak ada satupun pertumpahan darah kecuali yang melanggar peraturan. Ada sekitar belasan orang yang melanggar peraturan, terjadi baku hantam, tapi tidak banyak. Tidak ada perang besar, tidak ada. Abu Sufyan ini rumahnya besar. Terbayang rumah orang Arab? Orang Arab bayar rumahnya. Rumah yang jadul-jadul itu. Ada pagarnya, ada pintunya, halamannya luas. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang ingin selamat masuk ke Baitullah atau ke rumah Abu Sufyan. Karena Nabi hargai dia Muhammad itu betul hamba Allah. Dia ajar Allah. Dia hormat kepada yang tua. Saya masuk Islam aja deh.
Kira-kira begitu. Jadi ada orang masuk Islam bukan dengan kata-kata kita ngomong A, B, C, D, tapi cukup dihargai. Jadi kenapa dakwah kita hari ini ditolak? Mungkin kita kurang menghargai yang tua, malah nyerang yang tua. Ya. Apalagi ada laporan, Ustaz, masjid kami dicuri. Lu gimana ceritanya masjid dicuri? Ternyata masjid ini dicaplok sama anak muda. Lalu si yang tua-tua ini dikata-katai, musyrik lah, dikatain bid'ah lah ya. Kasihan juga. Wa ya'muruna bis-shalati was-sidqi wal-'afafi was-salah. Perintahnya salat, sidq, jujur, afaf dan silah. Ya. Ini beliau ketemu Heraklius sebelum Islam, tapi dia tahu bahwa Nabi Muhammad SAW, bahkan konon disebutkan di riwayatnya, Nabi Muhammad itu SAW masih di Mekah. Berarti sholatnya baru sholat malam. Jadi dulu sebelum diwajibkan 5 waktu, sholat itu hanya malam hari. Qumil laila illa qalila, surat Al-Muzammil. Jadi sebelum 5 waktu diwajibkan, sholatnya cuma malam hari. Nah, salah satu ajaran asal Rasulullah, sholat, jujur, menjaga kehormatan, silaturahim. Nah, kita jangan-jangan kurang silaturahim. Ingin menegakkan sunnah, menghancurkan bid'ah, tapi silaturahimnya rusak. Akhirnya dakwah kita gagal. Ya. Banyak di luar sana, ajarannya tidak benar, tapi silaturahimnya bagus, diterima. Ya. Syuruknya jam berapa? 6:07, dikit lagi ya. Dari Abi Thabit atau Abu Sa'id atau Abu Walid Sahal ibn Hunayf wa huwa badriyun. Jadi ini ikut perang Badar. Orang yang ikut perang Badar itu 313 orang dan semuanya kekasih Allah. Mereka pewaris 313 rasul. Jadi ada 313 rasul, 124.000 sahabat. 313 ini karena para rasul, para nabi tidak ada lagi setelah Rasulullah SAW muncul, semuanya mewariskan nurnya itu kepada para sahabat. Ada yang diwariskan ke 313, ada yang ke 124.000. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama mewarisi para nabi. Maka di situ ada kaidah. Apa kaidahnya? La yakhluz zaman min waliyin min awliyaillah. Tidaklah pernah masa ini, zaman ini kosong dari wali Allah. Enggak akan pernah kosong. Dan rumusnya itu. Wali kutubnya 313 mengikut para rasul, dan wali-wali yang lain 124 ribuan. Wallahu a'lam bis-shawab. Jadi tidak usah khawatir jika ada ulama meninggal, kita sedih, tidak usah khawatir. Pelanjutnya pasti ada. Karena kalau wali Allah, kekasih Allah tidak ada, dunia pasti kiamat. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala Allah Ta'ala asy-syahadata bisidqin." Siapa yang bermohon kepada Allah mati syahid bisidqin, dengan sungguh-sungguh, jujur, lisan yang ngomong, batinnya iya. Ballaghallahu ta'ala manazil asy-syuhada. Allah akan sampaikan derajatnya kepada derajat para syuhada. Wa in mata ala firasyi. Walaupun dia meninggal di atas kasur, ya. Jadi kita bermohon semoga Allah menganggap kita bagian dari para syuhada, dan para syuhada itu berkalam kepada Allah setelah mati, "Ya Rabb ahyini," hidupkan kembali. Hadis Imam Bukhari. Ya, hidupkan kembali aku ya Rabb. Maka Allah hidupkan kembali, tapi tidak diberi fisik. Dihidupkan di mana? Dengan semangatnya para pejuang-pejuang akhir zaman. Itu para syuhada, belum tentu orang alim, apalagi ulama. Ulama kalau wafat, maka perjuangan mereka, rohani mereka Allah hidupkan dalam perjuangan pelanjutnya. Itu yang disebut warasah dan tanazzulat. Ya. Semoga kita bagian dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ini 4 hadis. Hadis kelimanya pernah saya jelaskan sebelumnya. Hadis keenamnya juga pernah. Ya, silakan dicek kajian-kajian sebelumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima kita sebagai hambanya, sebagai syuhada, sebagai ulama, sebagai orang yang sadiqin, siddiqin. Amin rabbal alamin. Allahumma ya rahmanir rahim ya karim, ya azim, ya ghafar, ya ghafur, salli ala nabiyina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati kami, tetapkan hati kami, tsabbit qulubana ala dinik. Tetapkan hati kami ya Allah dalam menjalani agama, mati dalam bersyahadat kepadamu. Allahumma ya Allah, a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bantulah qalbu kami yang keras ya Allah. Bantulah ya Allah agar mudah menyebut namamu. Bantulah lisan kami yang keluh ini ya Allah untuk memuji dan memujamu.
Bantulah fikiran kami ya Allah memahami ayat-ayat-Mu. Bantulah diri kami ya Allah untuk patuh dan taat kepada Rasul-Mu. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ba'da. Kami memohon ya Allah keberkahan kebaikan hari ini, dan kami memohon ya Allah lindungi kami dari keburukan hari ini. Allahumma inna na'udzubika min syarri anfusina. Ya Allah, lindungi kami dari keburukan yang muncul dari dalam diri kami. Wa min syarri absarina, dari keburukan yang muncul dari pandangan mata kami yang memandang, telinga kami yang mendengar, lisan kami yang berkalam, hati kami yang berkhayal dan bergumam. Allahumma ya nur, ya nur, nawwir qulubana binurika. Ya Allah yang maha memiliki cahaya, duhai cahaya langit dan bumi alam semesta, terangilah kolbu kami yang gelap, terangilah kolbu kami yang penuh dengan dosa dan maksiat. Binuri wajhikal karim, dengan pandangan nur wajahmu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Lahirnya benar, batinnya ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.